ya. Makanya sekarang orang bicara big data, ya. Bahkan kemarin rame isunya Indonesia menjual data rakyatnya ke Amerika begitu. Nah, pertanyaannya kenapa Amerika sampai segitu butuhnya data orang kita? Ya karena memang ya siapa yang menguasai data? Kalau menurut saya dia akan menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan Bapak Arief Erwismansah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dengan senang hati. Waktu ke. Wah, senang banget kita diundang. Lama nggak jumpa nih Pak. Ya kayak baru kemarin dah. Kemarin berapa tahun yang lalu ya? Iya. Setelah Purna Bakti 2023 sebagai wali kota ya. Siap. Pak, cerita dong Pak, kesibukannya apa aja nih Pak sekarang? Kelihatannya Bapak malah makin sibuk nih, nggak? Ya karena mungkin kalau dulu selama di pemerintahan kota stafnya banyak, orangnya banyak. Kalau sekarang banyak yang dikerjain sendiri. Jadi memang kita kegiatannya lembur dan lembur ya. Dari pagi sampai malam terus-terusan. Ya sekarang tetap di Saryasi Group bantu ngembangin rumah sakit. Ya sekarang kan ini kita ada salah satu yang baru ya Pak? Ada yang baru, Rumah Sakit Saryasi Bintaro sedang persiapan. Bahkan targetnya September ini sudah mau masuk akreditasi. Terus juga kemarin baru selesai pembangunan pengembangan pesantren. Sekarang pesantren sekarang sudah ada fasilitas SMA IT Ar-Rahmah Cendikia, karena kita bekerja sama dengan MAN Insan Cendikia. Karena MAN Insan Cendikia ini nomor 1 nih di Indonesia, padahal lokasinya di Banten gitu kan. Nah, jadi kita nggak jauh-jauh kerjasama. Ya mudah-mudahan ini menjadi lembaga pendidikan alternatif untuk swasta sehingga bisa memberikan fasilitas pendidikan terbaik buat masyarakat. Ya. Sekarang juga ada pengembangan juga beberapa usaha lainnya lah yang sedang kita jalani. Ya alhamdulillah. Ini kan saya juga sedang mempersiapkan anak-anak saya, putra-putri saya untuk mulai masuk ke dunia bisnis, walaupun dia sambil kuliah, ya tetap involve, tetap mantau, tetap monitoring, supaya mungkin saya pengen anak-anak ini, kalau dulu saya mulainya dari sini, sekarang ada di sini, ya saya pengennya beliau mulai anak-anak ini mulai dari sini supaya mudah-mudahan nanti dia bisa lebih tinggi lagi, jadi lebih baik dari dan kita. Lebih manfaat dan lebih maslahat ya. Targetnya sebenarnya itu. Jadi ya Bismillah, alhamdulillah. Jadi kalau di pesantren itu jadi kiai Pak? Oh enggak. Jadi kita jadi pembina yayasan. Ya, pembina yayasan. Jadi mempersiapkan program-program, mempersiapkan sarana prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar. Kadang ngisi juga beberapa materi kegiatan. Ya alhamdulillah. Banyak sih kegiatannya. Sudah tahun keberapa sih Pak kalau pesantren itu? Sekarang masuk tahun keempat. Jadi kemarin baru ngelulusin yang SMP, makanya sekarang langsung sambung ke SMA. Begitu. Jadi kalau SMP mah berarti sudah ada satu generasi lah katakanlah gitu ya? Iya, sudah ada satu generasi. SMA-nya baru berarti? SMA-nya baru ini, perdana. Gitu. Enggak ada rencana lanjut perguruan tinggi misalnya situ? Belum kepikiran sih, belum kepikiran. Sempat ada wacana pengen bikin fakultas kedokteran, karena kan sekarang dibuka rumah sakit swasta untuk bikin fakultas kedokteran ya. Tapi masih wacana lah, bertahap aja, berproses aja semuanya, mengalir. Jadi udah kegiatan mah udah otomatis. Apa masih bersinggungan dengan urusan-urusan pemerintahan Pak? Enggak, sama sekali enggak malah. Oh, malah sama sekali. Iya, sama sekali enggak. Jadi udah full swasta aja, full swasta aja. Sama keluarga kali Pak? Ya pastinya sama keluarga. Pasti. Lebih enak mana tuh Pak? Dulu sama sekarang tuh? Enak sekarang. Oh, enak sekarang ya? Kalau dulu oke lah ya, karena dulu mungkin dulu merasa tanggung jawabnya kan besar ya. Kita harus melayani masyarakat Kota Tangerang, all out 2 juta orang. Ya sekarang beban tanggung jawab itu sudah jauh berkurang ya. Dan sekarang ini justru tanggung jawabnya dalam mempersiapkan generasi penerus nih, supaya mereka bisa lebih advance ke depannya. Jadi lebih fokus ke anak-anak. Yes. Pak, saya ingin kita sharing terkait dengan digitalisasi, Pak. Kan kelihatannya ini perkembangan digitalisasi
luar biasa, Pak. Yap. Banyak juga anak-anak muda yang sekarang menjadi pemimpin. Yap. Jadi sepertinya diperlukan semacam kepemimpinan digital atau digital leadership. Gitu. Nah, Bapak itu kan banyak punya pengalaman ya. Mengawali menjadi wali kota itu kan tahun 2013, Pak. Ya mungkin saat itu lagi mulai trennya digital naik, Pak. Dulu tapi tuh saat awal transisi LPSE, pengadaan secara elektronik tuh. Saya lihat juga Bapak langsung bikin program-program digital, Tangerang Live, gitu kan ya. Ya, Tangerang Live Room. Saya ingin lebih dulu ngerti gitu kira-kira apa tuh Pak yang mendasari pikiran Bapak waktu itu untuk langsung mengembangkan atau mengadaptasi kemajuan teknologi itu tuh Pak. Ya, karena memang sekarang ini dunia berubah semakin cepat ya. Berkaitan dengan revolusi industri aja. Sekarang nggak tahu, mungkin udah versi 5 atau mungkin 6 gitu ya, saya nggak paham ya. Tapi di versi 4 waktu itu sudah mulai masuk awal-awal IoT, Internet of Things. Internet of Things itu kayak CCTV, misalnya yang terkonek ke internet, terus smart home. Nah, kalau kita lihat sekarang perubahannya lebih dahsyat lagi. Orang jualan rumah pengennya pakai smart lock. Nah, sekarang contoh ya, ini saya di rumah nih, saya masang smart switch. Jadi untuk menghemat, nah ini contohnya, untuk menghemat listrik, saya tuh ada pompa, dispenser, air panas yang saya bisa schedule pakai aplikasi, begitu ya. Dan ini harganya cuma 50.000 doang tuh switchnya, begitu. Jadi kalau enggak kan malam kadang suka cetek-cetek apa dan sebagainya, pompa gitu, air panas nyala terus karena dia harus menjaga temperatur dan sebagainya. Jadi kalau bicara awalnya, kita tahu perkembangan teknologi informasi ini sudah merupakan sebuah keniscayaan begitu ya, karena dalam rangka kalau kita pengen efisien, pengen efektif, ya salah satu tool yang bisa dimanfaatkan yang efisien dan efektif adalah teknologi informasi, begitu ya. Makanya sekarang orang bicara big data, ya bahkan kemarin rame isunya Indonesia menjual data rakyatnya ke Amerika begitu. Nah, pertanyaannya kenapa Amerika sampai segitu butuhnya data orang kita? Ya karena memang siapa yang menguasai data? Kalau menurut saya dia akan menguasai dunia. Karena sekarang ya kalau kita punya sosial media gitu, contohnya Instagram atau Facebook atau anything lah, YouTube. Mereka tuh punya cara mengkustomisasi. Oh, kita sering lihat tentang motivasi misalnya gitu. Nanti dia akan suggest halaman-halaman yang berkaitan dengan motivasi. Segitu personalisasinya. Termasuk juga dengan marketplace dan lain sebagainya. Nah, jadi dulu karena kita pengen efisien dan efektif, yang namanya pemerintah itu kan pelayanan dari belum tidur sampai tidur lagi, dari mau hidup sampai mati, sampai mungkin hidup lagi, semua harus dilayanin, begitu ya. Urusannya apa? Bahasanya tuh ngurusin masyarakat tuh belum teteknya udah bengek gitu ya. Dan itu sebenarnya tugas sebagai seorang kepala daerah sudah dibagi habis nih, sama OPD, sama perangkat-perangkat daerah, ada dinas, badan, dan lain sebagainya. Cuman kan kadang kita nggak tahu mana laporan yang benar, mana yang salah. Ada istilahnya ABS, asal Bapak senang aja gitu kan. Nah, sehingga untuk bisa memvalidasi pekerjaan-pekerjaan itu, untuk mempermudah memantau dan lain sebagainya, itu menggunakan teknologi informasi, aplikasi. Itu saya bicara 2013 awal tuh, bagaimana mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di semua OPD dijadikan satu. Untuk ke masyarakat ada Tangerang Live. Belum ada diskusi AI waktu itu. Belum ada. Nah, dahsyatnya sekarang ini lagi hype-hype-nya tentang artificial intelligence. Dulu udah ada, tapi sekarang lebih cepat lagi perkembangannya. Jadi contoh kemarin ya, kita lagi mengintegrasikan pelayanan rumah sakit tuh. Itu ada salah satu programmer saya cerita, Pak, saya dibantu AI yang biasanya saya coding 30 hari 1 bulan untuk mengerjakan satu pekerjaan, sekarang saya dibantu AI cuma 2 hari. Jadi efisiensinya bisa dibayangkan berapa? Ya 90% begitu, ya kan? Jadi itu yang makanya kalau menurut saya
tidak hanya yang namanya digital leadership, tidak hanya harus dikuasai sama anak-anak kita, generasi muda kita, tapi rasanya semua generasi mau nggak mau, kalau pengen survive di era sekarang yang penuh dengan persaingan, dengan perubahan disrupsi yang begitu cepat, ya harus bisa memahami perkembangan digitalisasi itu sendiri. Tapi sebenarnya Pak, waktu itu tuh Bapak tuh paham betul nggak soal digital atau enggak, hanya mau belajar aja gitu Pak? Sebelumnya memang saya pernah belajar membangun sistem rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Tapi itu bahasanya masih pakai PHP, database-nya masih pakai Postgre, basic lah, sederhana ya. Nah, cuman dari situ saya melihat kok ini pas masuk di pemerintahan 2008, di 2009 sudah mulai 2009-2010 sudah mulai ada waktu itu tugas untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, itu LKPP baru mulai terbentuk tuh. Nah, kita belajar ke Surabaya. Oh, ternyata dia udah duluan. Bahkan dulu LKPP pakai aplikasi Surabaya untuk membuat LPSE. Akhirnya kita lapor ke Pak Wali Kota waktu itu, Pak Wahidin Halim, untuk bisa memanfaatkan, udah Pak, pakai aja yang punya LKPP karena disupport sama pusat begitu ya. Nah, dari situ pelayanan pengadaan barang jasa lebih cepat dan sebagainya. Akhirnya saya pikir nih pemerintahan kalau memang mau lebih responsif ya, karena kan tuntutan masyarakat sekarang tuh pengennya semua serba instan, serba cepat gitu kan ditangani. Ya, dan kita sebagai pimpinan harus memastikan pelayanan itu berjalan. Ya, satu-satunya solusi adalah memanfaatkan teknologi informasi. Berarti digital leadership itu tetap intinya itu ada di leadershipnya ya Pak, nggak di digital itu sendiri. Tadi kan misalnya Bapak cerita berarti kan kemauan kita untuk mengadaptasi dan memanfaatkannya. Dan memanfaatkan digital. Ya, kalau cuma sekedar oh ya kita tahu nih ada IoT, kita tahu ada apa namanya ada aplikasi gitu kan. Tapi kalau nggak dipakai, ya kalau nggak mau, ya nggak dipakai, ya nggak jadi apa-apa. Contoh misalnya kita sekarang podcast nih, ya kita sekarang podcast. Mungkin perlu aplikasi ngedit. Nah, sekarang ada aplikasi misalnya Canva misalnya gitu, atau ada AI yang lain ya. Itu cukup semuanya dikirim ke situ, kita cuma bikin prompt perintah, tolong diedit maksimal waktunya cuma 30 menit, diposting, cari hook-hook yang paling ini, dia langsung bisa generate sekarang itu, segitu canggihnya. Tapi kalau nggak kita pakai kan nggak jadi juga, begitu. Nah, makanya apa ya, saya sih mengajak kepada semua, ya sebenarnya nggak cuman pemimpin, follower juga, ya para pengikut, para semua masyarakat ya harus melek teknologi informasi dan harus mulai memanfaatkan, karena di luar sana begitu banyak tools yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan kita semua, begitu. Ya tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tetap kalau dari sisi pemerintah, kalau dari swasta misalnya untuk meningkatkan service, meningkatkan pelayanan, meningkatkan profit, anything. Sekarang tugas pekerjaan saya ada di Ciledug, ada di Cikeas, ada. Sekarang saya cuma buka aplikasi CCTV, ya kan? Saya bisa mantau nih proyek pembangunan di Ciledug, proyek pembangunan di Cikeas, real time. Dan ini nggak pakai listrik. Kenapa? Karena CCTV-nya udah pakai solar hard, gitu. Jadi tergantung kita memanfaatinnya aja apa enggak. Sesimpel itu, sesederhana itu. Pak, emang kadang kita tuh ada magernya tuh Pak. Aduh. Ada nyerah duluan kan, tantangan teman-teman pemimpin muda sekarang tuh kadang juga ada nah itu gimana tuh Pak bisa kita ngatasinya biar ini ada perkembangan kita cepat mau, ini ada perkembangan baru kita cepat. Ya kuncinya belajar sih. Saya aja nih banyak dibantu sama staf saya, salah satunya Mas Puji nih. Wah, ini kalau nggak dibantu Mas Puji saya kedodoran juga nih. Ya, jadi sebetulnya mastermind-nya salah satunya tuh Mas Puji misalnya. Terus saya belajar juga sama anak saya. Dia cerita pengalaman hidupnya di sekolah di daerah di tempatnya yang baru gitu kan, di Australia di sana. Dia bilang, yang penting kita berani nanya. Nah, ini juga sama. Jadi saya nangkep, oh iya, Irfan nguasain. Karena contoh gini, dia kemarin ngajarin saya, dia subscribe ChatGPT lah, ChatGPT versi bisnis. Itu bisa interaksi karena
ada yang voice kan. Nah, tapi itu lebih detail lagi dan sebagainya. Nah, dari situ saya belajar ini lebih makainya begini. Dan saya belajar, oh iya ternyata kerjaan saya jadi lebih mudah. Begitu. Jadi makanya yang saya yakinkan ya kita harus bisa memahami teknologi itu untuk sesuatu yang bisa memberikan benefit buat kita, ya kan? Apakah pekerjaan kita lebih mudah, kita bisa lebih menguntungkan, kita bisa bekerja lebih cepat, sehingga kita bisa lebih produktif. Daripada kita memanfaatkan handphone, sekedar mencari info sosial media, scroll doang, ya cuman tahu ini itu tanpa kita nggak, padahal bisa menghasilin gitu. Iya, malah kita kalau ke bawah arusnya, misalnya TikTok kan malah nggak bagus, Pak. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan kemajuan itu untuk hal-hal positif kan menjadi. Sekarang tuh perubahannya cepet. Kalau dulu trending bahasanya ada endorse, ya kan? Oh endorse nih, bayar endorse kan. Sekarang itu aja berubah. Sekarang dunia endorse marketing sekarang berubah jadi affiliate marketing. Itu lain lagi tuh ilmunya tuh. Nah jadi makanya ya kita harus tetap keep up, ya kita tetap harus mengikuti perkembangannya supaya ya kita ada di jalan yang benar lah, jalan Shiratal Mustaqim gitu ya, begitu ya. Jadi kita tidak tidak disingkirkan oleh zaman, tapi kita ada di zaman itu menikmati sebaik-baiknya zaman. Jadi itu untuk kebaikan. Kemampuan adaptasi kita itu yang menjadi penting. Apapun yang berkembang dari dunia ini. Sekarang misalnya teknologi, ya udah kalau kita hanya nggak mau, ya pilihan memang nggak apa-apa juga, tapi akan ketinggalan karena satu sisi yang lain dia akan maju lebih cepat, berlari lebih cepat. Konsekuensinya itu aja, begitu. Tinggal pilih mau maju atau mau tetap. Dan itu kan kalau teori life cycle, product life cycle gitu kan biasanya awal tuh kita growth, terus dia growth, terus naik ke atas sampai mature, udah sampai dewasa, itu kita bisa turun tuh kalau kita nggak ada inovasi. Nah makanya untuk bisa turning ini bisa terus naik growth adalah inovasi. Inovasinya tuh apa? Ya manfaatkan tool yang ada. Salah satu tool yang efisien dan efektif adalah teknologi informasi sekarang. Begitu. Cuman jangan sampai juga terjadi kemunduran ya. Karena apa? Contoh misalnya sekarang ada kebijakan katanya kalau pakai WhatsApp call, Zoom, suruh bayar premium. Kalau menurut saya itu malah jadi aneh gitu. Justru harusnya kita berharap semua pihak, nggak cuma kita, memudahkan. Environment lingkungannya, kebijakan-kebijakan pemerintah juga mensupport itu dalam rangka mempercepat. Karena sekarang kan eranya kompetisi. Eranya kompetisi itu bukan lagi yang besar bisa mengalahkan yang kecil. Sekarang tuh yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Makanya kita berharap juga, karena saya di swasta nih sekarang, dukungan-dukungan pemerintah itu bisa mensupport kita untuk bisa nggak lagi lari, karena kita pengen memberikan lompatan-lompatan. Bapak tuh dulu merasakan ya, perkembangan teknologi itu bisa banyak menyelesaikan persoalan. Sangat banyak. Pemerintahan waktu Bapak mimpin. Masalah contohnya misalnya masalah banjir, pendataan. Itu karena kita taruh sensor di banyak titik, ya kan? Itu langsung posting. Oh kita tahu nih banjir ada di sini, di sini, di sini. Misalnya berkaitan dengan bantuan, kita bedah rumah, kita data, kita punya dulu kita ngebangun data rumah itu dari data DTKS, namanya siapa, kartu keluarganya nomor berapa, nicknya berapa, geopositionnya berapa. Karena kita pakai geotagging, jadi GPS locationnya di mana. Jadi itu precise. Kalau enggak kan orang kudu nyari-nyari. Contoh misalnya, kalau Kang Fahmi buka KTP, mungkin alamatnya nggak jelas, cuman RT, jalan ini RT RW, nggak tahu nih nomor ini ada di mana. Tapi kalau pakai geotagging, jelas lokasinya di situ, ya kemungkinan nyasarnya sedikit gitu. Gitu. Iya. Kalau kita lihat Pak, kemajuan teknologi sekarang tuh apa yang kira-kira perlu dilakukan pemerintahan lah katakanlah dalam rangka mengatasi berbagai persoalan. Misalnya soal kan kita ada darurat sampah dan lain-lain gitu. Ya kalau menurut saya ya pemerintahan harus dalam rangka memanfaatkan teknologi yang ada, ya menggunakan teknologi informasi itu untuk bisa
menjadi bahan analisa membuat kebijakan-kebijakan ya. Contoh misalnya tadi kalau bicara masalah sampah, kita tahu misalnya sampahnya Kota Tangerang tuh kurang lebih 1.800 ton per hari. Nah, sampah ini kan bisa diurai nih. Ya, sampahnya apa? Organiknya berapa persen, anorganiknya berapa persen. Nah, yang organik harusnya diapain, yang organik harusnya diapain. Dan itu juga satu-satunya ya memang harus menggunakan teknologi, karena nggak mungkin kalau landfill itu kan sanitary landfill juga hanya ditimbun-timbun aja, apalagi kawasan perkotaan. Kita lihat ya kayak kita lihat sekarang Tangsel aja udah kebingungan sampai dibuang Pandeglang. Pandeglang sekarang juga rame di sana, masyarakatnya punya pertimbangan-pertimbangan lain begitu ya. Nah, jadi saya pikir pemerintah itu ya salah satunya adalah harus memanfaatkan teknologi informasi ini, mengintegrasikan dan memanfaatkan data-data yang ada sebagai dasar rujukan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang lebih responsif menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kan bisa dilihat kalau dulu misalnya saya bikin ada aplikasi Laksa ya kan, itu kan keluhan-keluhan itu ada di OPD mana, yang paling banyak apa sih, ditindaklanjuti apa enggak, misalnya lampu mati, PJU mati, jalan rusak dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini juga harus perlu dukungan dari pemerintah pusat. Ya, bagaimana aplikasi-aplikasi di daerah ini bisa optimal dimanfaatkan buat daerah untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Begitu. Dan masih banyak lagi sih saya rasa. Pak, kalau memang banyak ya kelebihan dari penerapan digital, tapi ada nggak Pak kalau kita implementasikan di kehidupan kita tuh kurangnya itu? Kurangnya apa nih? Kurangnya apa namanya tidak selalu baik gitu digital itu. Oh ya, ya banyak. Contohnya judi online. Terus misalnya pinjol. Ya, pinjol itu kalau dia yang nggak terdaftar kan akhirnya jadi beban buat masyarakat. Belum lagi pornografi. Ya, banyak juga side effect-nya. Makanya kalau menurut saya seorang belajar tentang digitalisasi, dia juga tetap harus belajar tentang akhlak, tentang akidah, ya, tentang bagaimana dia mampu menata dirinya menjadi orang yang baik, begitu. Sehingga jalannya memang semuanya untuk kebaikan, begitu. Ya, saya rasa nggak hanya di digitalisasi, di dunia analog pun, ya kan. Ya, kalau dia nggak punya integritas bisa korupsi. Kalau dia nggak punya integritas, ya bisa melakukan vandalisme, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Iya gitu. Jadi kalau menurut saya, terlepas dari perkembangan zaman, akhlak itu juga penting ya. Supaya kalau kita tujuannya pengen sukses, memahami, mengetahui dan menjalankan teknologi informasi itu menjadi satu alat. Ya, tapi kita juga harus punya bekal bagaimana kita mampu memilah dan memilih yang terbaik untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Begitu. Siapa? Pak, terakhir barangkali ini ada sahabat-sahabat podcast kita juga yang ingin mendengar langsung kira-kira apa yang ke depan ini dengan kemajuan teknologi apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, yang perlu dilakukan sih belajar, ikut banyak webinar-webinar gratis, terus nonton streaming edukasi. Dan kalau menurut saya sekarang tuh kita semua harus belajar tentang artificial intelligence, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk membantu menganalisa, merumuskan, termasuk mungkin yang di pemerintahan, kebijakan-kebijakan publik, melihat tren yang ada gitu kan, supaya ya kita siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang sekarang ini semakin cepat, waktunya tuh nggak jelas gitu, karena dulu misalnya trendingnya cepat berubahnya. Iya, perubahannya harus 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Sekarang mungkin ukurannya mingguan bahkan harian begitu. Bahkan ada yang nggak bisa diprediksi. Iya, bahkan ada yang bisa nggak diprediksi begitu. Terima kasih Pak Arif sudah mau berbagi dengan senang hati. Podcast Satelit. Sekali lagi terima kasih. Demikian kawan-kawan, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kang Fahmi, sukses.